Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Video ini adalah video pembelajaran IPA kelas 7 bagi kalian yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka atau kurikulum sekolah penggerak. Pada bab pertama, materi yang akan kita bahas adalah hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Ketika kamu di SD, tentu kamu pernah mempelajari mata pelajaran IPA yang sangat menarik. Kehidupan manusia yang semakin berkembang, terutama dalam hal jumlah penduduk dan kebutuhannya, mendorong para ilmuwan sains untuk menciptakan berbagai penemuan untuk membantu kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Bagaimana caranya para ilmuwan menciptakan sesuatu? Yuk kita pelajari bersama. Materi yang akan kita pelajari pada bab ini antara lain, apa itu sains, laboratorium IPA, merancang percobaan, pengukuran, dan pelaporan hasil percobaan. Pada video kali ini, kita akan membahas apa itu sains. Masih ingatkah kalian materi atau topik yang kalian pelajari di SD seperti organ tubuh manusia, energi, tumbuhan dan hewan, bunyi, atau bahkan cahaya, listrik, gaya dan gerak benda, dan tata surya. Nah, materi-materi tersebut ada dalam mata pelajaran IPA. Jadi, dengan kata lain, sains adalah IPA. IPA adalah sains. Topik-topik dari sains atau IPA ini sangat luas dan ada di mana-mana. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, berikut ini cabang-cabang dari ilmu sains. Ada biologi, kimia, fisika, astronomi, geologi, dan ekologi. Cabang ilmu biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Biologi ini ada beberapa cabang. Yang pertama, zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Yang kedua, botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang ketiga, entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Dan yang keempat, mikrobiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil. Selain keempat cabang tersebut, biologi juga masih memiliki cabang yang lainnya. Cabang ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam reaksi kimia. Kimia sendiri memiliki beberapa cabang, antara lain farmasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Radiokimia, ilmu yang mempelajari tentang zat-zat radioaktif. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahan-bahan kimia pada makhluk hidup. Dan kimia anorganik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahan kimia dalam benda-benda. Cabang ilmu fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Cabang-cabang ilmu fisika antara lain, mekanika adalah ilmu tentang gerak benda. Elektronika adalah ilmu tentang arus listrik dan magnet. Optika geometris adalah ilmu tentang alat-alat optik. Cabang ilmu geologi adalah ilmu tentang bumi dan perubahannya. Geologi sendiri memiliki beberapa cabang, di antaranya vulkanologi adalah ilmu tentang gunung berapi, seismologi, ilmu tentang gempa bumi, dan paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan di zaman itu. Berikutnya ada astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet,
dan asteroid. Cabang ilmu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang belajari tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Bidang ilmu ekologi ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Nah, sekarang kalian yakin kan bahwa di mana-mana ada sains? Mari kita perhatikan mulai dari diri kita, hewan, tumbuhan, udara, cahaya, semuanya bagian dari sains. Mari kita perhatikan lagi, ada listrik, makanan, pelangi, bahkan sampai ke bumi dan luar angkasa, itu semua juga merupakan bagian dari sains. Jadi, sains itu ada di sekitar kita, dan di sekitar kita ada sains. Sains juga digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti dokter, perawat, guru, petani, arsitek, ahli komputer, pilot, dan berbagai profesi lainnya. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Jadi, sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan di laboratorium IPA. Akan tetapi, ada juga ilmuwan yang melakukan percobaan di luar laboratorium seperti di hutan, di dalam laut, bahkan di luar angkasa. Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein, ilmuwan jenius dunia dari cabang fisika? Penemuannya yang terkenal adalah teori relativitas. Sumbangan teorinya ini telah menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan lainnya. Selain itu, juga ada banyak ilmuwan lain yang telah mengembangkan ilmu sains, seperti Thomas Alva Edison, Galileo Galilei, Charles Darwin, Marie Curie, dan masih banyak lagi. Nah, kalau yang ini tidak asing lagi kan? Beliau adalah Bapak B.J. Habibie, ilmuwan kebanggaan tanah air di bidang kedirgantaraan. Beliau juga Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, sekarang saatnya uji kemampuan. Coba kalian identifikasi cabang ilmu sains yang dipelajari di bawah ini, dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang ingin menjadi ilmuwan? Semoga kalian menjadi ilmuwan yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.